Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan mengangkat novel karya anak bangsa yang cukup populer yaitu novel Wiro Sableng Pendekar Kapak Mau Naga Geni 212, karya Bastian Tito. Bagi pecinta channel populer viral yang ingin menyimak, kami ucapkan selamat menikmati. Mohon tidak lupa untuk komen, share dan subscribe channel kesayangan Anda ini. Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, Episode 4 Brewo dari Goa Sanggreng, Bab 1,2 dan 3. Ini, kata laki-laki berkumis melintang itu dengan suara kasar. Berikan sama dia, aku harus terima jawaban hari ini juga, Kalingundil. Kau dengar, orang yang bernama Kalingundil mengangguk. Diambil surat yang disodorkan. Kalau dia banyak bacot, kata laki-laki berkumis melintang itu pula, bikin beres saja. Berangkat sekarang, jika perlu bawa Saksoko. Kalingundil berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Dan ketika Kalingundil baru saja lenyap di balik pintu maka menggerendenglah Suranyali, laki-laki yang berkumis tebal itu. Betul-betul perempuan laknat, perempuan haram jadah, dibulatkannya tinju kanannya dan dipukulkannya meja kayu jati di hadapannya. Brak, papan meja itu pecah. Keempat kaki meja amblas sampai 3 senti ke dalam lanci Ubin dan Ubin sendiri retak-retak. Kemudian dia berdiri, tubuhnya menggeletar oleh amarah yang hampir tak bisa dikendalikannya lagi. Dan mulutnya terbuka kembali, dia memaki-maki seorang diri. Perempuan keblinger, ditinggal 1 tahun tahu-tahu kawin, malah bunting dan punya anak. Keparat, Suranyali berdiri dengan nafas menghempas-hempas di muka jendela lalu dia melangkah ke meja lain yang juga terdapat di ruangan itu. Dari dalam sebuah kendi diteguknya air putih dingin. Tapi baru 2 teguk air melewati tenggorokannya, isi kendi itu sudah habis. Keparat, maki Suranyali lagi. Dibantingkannya kendi itu ke tanah hingga pecah berantakan. Seorang perempuan parubaya memunculkan kepalanya di pintu sebelah sana namun melihat Suranyali yang lagi beringasan ia cepat-cepat diam menghilang kembali. Akhirnya, Suranyali letih sendiri memaki-maki dan marah-marah seperti itu. Dibantingkannya badannya ke sebuah kursi. Dan kini terasa olehnya betapa letih badannya. Lujeng, teriak Suranyali. Perempuan separubaya yang tadi memunculkan diri di pintu masuk bergegas. Ya, Den Masura, kau juga keparat, damprat Suranyali pada perempuan itu. Ludahnya menyemprot dan Wilujeng tak berani menyeka ludah yang membasahi mukanya. Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku dengan nama itu. Apa kau sudah gila hingga lupa terus-terusan? Kau gila ya? Hah? Wilujeng terdiam dengan tubuh menggigil ketakutan. Lagi-lagi dia lupa, lagi-lagi dia memanggil dengan panggilan Sura padahal sudah sering Suranyali memerintahkan agar dia memanggil dengan nama Mahesa Birawa. Perempuan monyong, aku tanya kau sudah gila? Jawab, tidak. Den Masu, Mahesa Birawa, kalau tidak gila kau mesti sinting. Ambilkan aku air, lekas. Wilujeng putar tubuh. Sebentar kemudian dia sudah kembali membawa segelas air putih. Air yang dingin itu menyejukkan hati Suranyali sedikit. Kemudian dia duduk tenang-tenang di kursi itu dan bila matanya dipicingkannya, maka kembali terbayang saat setahun yang lewat. Waktu itu dia sudah lama berkenalan dengan Suci. Dia tahu bahwa gadis itu tidak suka terhadapnya, tapi dengan menemui Suci terus-terusan di tepi kali tempat mencuci, dia berharap lama-lama akan dapat juga melunakkan hati gadis itu. Memang akhirnya Suci mau juga bicara-bicara melayani Suranyali, tapi ini bukanlah karena dia suka terhadap Sura melainkan karena kasihan belaka. Tapi celakanya Suranyali salah tafsir. Dia menduga bahwa kini Suci sudah terpikat kepadanya. Satu ketika Sura dipanggil oleh seorang sakti di Gunung Lawu. Sebelum pergi, Sura menemui Suci dan berkata, Suci, aku akan pergi ke Gunung Lawu. Mungkin 1 tahun lagi aku baru kembali. Kuharap kau mau menunggu dengan sabar. Jika aku kembali aku akan mengawini kau. Tapi Kang Mas Sura, Suci menghentikan kata-katanya karena saat itu dilihatnya Suranyali melangkah ke hadapannya dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Suci mundur, jangan, Kang Mas, nanti kelihatan orang. Kemudian Suranyali pergi tanpa ada lagi kesempatan bagi Suci untuk menerangkan bahwa dia tidak suka laki-laki itu, bahwa dia menolak lamaran tadi. Dan dalam kepergian Suranyali itu maka Suci kemudian kawin dengan Rana Weleng seorang pemuda yang dicintainya dan juga mencintainya. Bagi Suci perkawinannya dengan Rana Weleng itu sama sekali bukan pengkhianatan atas diri Suranyali karena memang dia tidak mencintai Suranyali dan juga tak pernah menyatakan cintanya. Demikianlah, saat hari itu Suranyali kembali dari perjalanannya maka kabar yang pertama yang didengarnya, yang begitu menyentakkan darah amarahnya ialah bahwa Suci telah kawin dengan Rana Weleng. Kedua suami istri itu bahkan sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Kehidupan mereka meski sederhana tapi bahagia dan kini Rana Weleng sudah menjadi kepala kampung Jatiwalu. Jika Suranyali seorang manusia yang punya muka dan punya harga diri, sebenarnya setelah mengetahui perkawinan Suci itu dia mesti mundur karena sangat memalukan sekali bila dia terus-terusan menginginkan Suci sedang Suci tidak mencintainya apalagi kini dia sudah bersuami dan beranak pula. Tapi dasar Suranyali bukan manusia berpikiran jernih,
lekas kalap dan naik darah membabi buta, maka hari itu juga dikirimkannya anak buahnya ke Jatiwalu untuk membawa sepucuk surat ancaman kepada Ranaweleng. Suranyali yang kini memakai nama Mahesa Birawa bangkit dari kursinya ketika didengar suara gemuruh kaki-kaki kuda di halaman. Dia melangkah ke jendela dan memperhatikan kepergian kedua orang anak buahnya. Jari-jari tangannya mencengkeram pintu jendela. Suci mesti dapat katanya dalam hati yang dikecamuk amarah itu. Kalau tidak, Mahesa Birawa tak meneruskan kata-katanya. Sebagai gantinya tangan kirinya bergerak memukul dinding jendela, dan kayu jendela itu pecah berantakan. Keduanya menghentikan kuda di hadapan seorang laki-laki tua yang tengah mencabuti rumput halaman. Tanpa turun dari kudanya, Kalingundil bertanya dengan membentak kasar, "Ini rumahnya Ranaweleng?" Orang tua berdiri perlahan-lahan dari jongkoknya. Ketika berdiri nyatalah bahwa tubuhnya pendek dan bongkok. Ditengadahkannya kepalanya dan dikeataskannya topi bambu yang menutupi keningnya untuk dapat melihat orang yang telah bicara kepadanya. Orang tua ini tak segera berikan jawaban melainkan melirik kepada Saksoko yang duduk di atas punggung kuda di sisi kanan Kalingundil. "Orang tua bego," maki Kalingundil. Laki-laki bertubuh langsing ini memang bersifat tidak sabaran. "Aku tanya, ini rumahnya Ranaweleng?" "Ya," jawab Kalingundil. "Ada keperluan apa saudara?" Si gemuk pendek Saksoko kini yang buka suara. Suaranya parau dan tidak enak didengar. "Tak perlu tanya keperluan kami. Kamu orang tua pikun, minggirlah." Saksoko menyentakkan tali kekang kudanya. Sekali kuda itu menghambur ke depan maka terpelantinglah si orang tua kena terajakan kaki binatang yang ditunggangi Saksoko itu. Orang tua itu bangun dengan perlahan-lahan. Matanya yang mengabur dimakan umur kelihatannya menyorot. Dengan kaki kirinya ditendangnya secara acuh tak acuh topi bambunya yang tergeletak di tanah. Topi itu melesat ke muka laksana anak panah cepatnya dan menghantam kemaluan kuda yang ditunggangi oleh Saksoko. Kuda jantan itu meringkik dahsyat. Kedua kaki depannya melonjak ke atas tinggi-tinggi dan Saksoko terpelanting ke tanah. Si orang tua diam-diam merasa puas. Dengan sikap seperti tidak terjadi apa-apa dia memutar tubuh jongkok kembali dan mulai lagi mencabuti rerumputan di halaman. Bola mata laki-laki gemuk pendek itu berpijar-pijar. Untuk beberapa lamanya segala sesuatunya menjadi buram dalam pemandangannya. "Saksoko, ada apa dengan kau?" tanya Kalingundil terkejut dan heran. "Aku sendiri tidak tahu," sahut Saksoko seraya bangun dengan menepuk-nepuk pantat celananya. Dia memandang berkeliling. Tidak ada siapa-siapa kecuali orang tua yang tadi tengah mencabuti rumput. Kemudian mata laki-laki itu membentur topi bambu yang tergeletak tak berapa jauh dari tanah. Hatinya curiga, tapi saat dilihatnya lagi orang tua kurus dan bongkok itu kecurigaannya menjadi sirna. Tak mungkin, pikirnya, tak mungkin kalau kakek-kakek pikun itulah yang telah melemparkan topi bambu itu ke kuda tunggangannya. Kalingundil juga memandang sekeliling dengan hati bertanya-tanya. Dilihatnya orang tua itu, dilihatnya topi itu. Kemudian dia berkata, "Kurasa orang tua kerempeng itu." Kalingundil memang lebih tajam penglihatannya dan perasaannya. Dalam ilmu silat pun dia lebih tinggi 2 tingkat di atas Saksoko. "Mana mungkin," kata Saksoko pula tidak percaya. "Coba kita lihat." Kalingundil turun dari kudanya. Diambilnya topi yang tergeletak di tanah. Diperhatikannya topi bambu ini seketika. Matanya melirik pada orang tua yang masih jongkok dan mencabuti rumput dekat pagar halaman. Kalingundil menggerakkan tangan kanannya. Topi terlepas dari tangan itu dan melesat deras ke arah kepala si orang tua. Begitu acuh tak acuh sekali, orang tua yang jongkok membelakangi itu gerakkan tangan kanannya untuk menggaruk bagian belakang kepalanya. Dan kedua orang anak buah Mahesa Birawa atau Suranyali itu sangat terkejut ketika melihat bagaimana topi bambu itu melesat ke samping dan menggelinding di tanah. Kalingundil dan Saksoko saling pandang. "Apa kataku, kau lihat?" desis Kalingundil. Melihat kenyataan ini maka geramlah si gemuk pendek Saksoko. "Orang tua edan," makinya. "Punya sedikit ilmu saja sudah mau kasih pamer." Dia membungkuk dan meraup pasir. Raupan pasir itu dilemparkannya ke arah si orang tua. Meski hanya pasir namun karena diisi dengan tenaga dalam maka pasir itu melesat hebat dan dapat melukakan kulit dan membutakan mata. Si orang tua tiba-tiba berdiri dengan terbungkuk-bungkuk. Ditepuk-tepuknya pakaian hitamnya seperti seseorang yang sedang membersihkan debu dari pakaiannya. Tapi gerakannya ini sekaligus membuat berhamburannya pasir-pasir halus yang menyerang ke arahnya. "Kurang ajar betul," damprat Saksoko karena merasa semakin ditantang dan dipermainkan. Dia menerjang ke muka. Dalam jarak beberapa tombak, dilepaskannya pukulan tangan kosong. Orang tua itu memutar badannya yang bungkuk ke samping. "Apa-apaan ini?" tanyanya dengan suaranya yang halus melengking. "Ada apa kau serang aku?" Namun gerakannya tadi sekaligus telah melewatkan angin pukulan Saksoko hanya beberapa jengkal saja di depan hidungnya. Saksoko menggertakkan rahangnya. "Orang tua gelo, siapa kau sebetulnya?" Orang tua itu menyeringai menunjukkan gusinya yang tidak bergigi barang sepotong pun. "Aku sudah tua, tak usah bicara memaki," katanya dan didorongkannya telapak tangan kanannya ke depan. Setiup angin dahsyat melanda tubuh Saksoko. Kalau tidak cepat-cepat menghindar pastilah si gemuk pendek ini akan mendapat celaka. Dari pintu rumah terdengar seruan keras, "Ada apa di sini?" "Tahan." Saksoko menarik kembali tangannya dan berpaling. Seorang laki-laki muda berparas gagah dilihatnya keluar dari rumah dan berdiri di tangga langkan.
Kemudian dilihatnya Kalingundil memberi isyarat agar datang mendekatinya. Meski hatinya masih diselimuti amarah terhadap si orang tua, tapi melihat isyarat kawannya itu, segera dia datang juga. Keduanya melangkah ke hadapan langkan rumah. "Kau Rana Weleng?" tanya Kalingundil membentak. Selama menjadi kepala kampung di Jatiwalu, baru ini harilah Rana Weleng dibentak orang demikian rupa dan oleh orang asing pula. Dari tampang-tampang serta sikap kedua tamunya itu, Rana Weleng segera maklum bahwa mereka tentu datang bukan membawa maksud baik. Namun demikian, dengan suara ramah dia menjawab, "Betul, saudara, aku memang Rana Weleng." Lalu tanyanya kemudian, "Saudara-saudara datang dari mana dan ada keperluan apa?" Kalingundil cabut gulungan surat dari balik pakaiannya. "Ini, silahkan dibaca," katanya. Gulungan surat itu dilemparkannya ke hadapan Rana Weleng. Karena lemparan itu disertai dengan aliran tenaga dalam, maka surat tersebut melesat berdesing dan ujung kayu di mana surat itu dijepit menancap pada tiang langkan. Rana Weleng kaget, ditekannya rasa kaget itu dan dicabutnya surat yang menancap dari tiang langkan lalu dibacanya. Kalingundil dan Saksoko memperhatikannya dengan bertolak pinggang. "Rana Weleng keparat, aku kasih tempo 1 hari untukmu agar angkat kaki dari Jatiwalu ini. Bawa anakmu tapi tinggalkan istrimu. Ini adalah perintah, kalau kau tidak patuhi, jangan harap kau bisa melihat matahari tenggelam esok hari. Ini adalah perintah." Mahesa Birawa, matanya memandang melotot pada kedua tamunya. "Mahesa Birawa ini siapa?" tanya Rana Weleng. Kalingundil meludah dahulu ke tanah sebelum menjawab, "Laki-laki yang kau rampas kekasihnya dan yang kini menjadi istrimu." Kaget Rana Weleng bukan alang kepalang. Belum dia sempat bicara, Saksoko sudah mendahului. "Mahesa Birawa inginkan jawabanmu hari ini juga, Rana Weleng." Kalingundil menyambungi, "Dan sebaiknya, apa yang tertulis di surat itu kau ikuti saja. Kalau tidak," tanya Rana Weleng menindih rasa geramnya. Kalingundil tertawa mengekeh. Gigi-giginya kelihatan besar-besar dan coklat kehitaman. Rana Weleng tak dapat lagi menahan luapan amarahnya. Diremasnya dan dipatah-patahkannya kayu penyepit surat lalu dilemparkannya ke kepala Kalingundil, tepat mengenai mulut yang sedang tertawa mengekeh itu. "Bangsat rendah," hardik Kalingundil. Dia meloncat ke muka. "Kau berani berlaku kurang ajar terhadapku? Tak usah jual laga di sini, setan," balas menghardik Rana Weleng. "Kalian budak-budak sinting, kembalilah kepada majikan kalian. Bilang sama manusia Mahesa Birawa itu agar lekas-lekas pergi mencari dukun untuk mengobati otaknya yang tidak waras." "Betul-betul anjing budak yang tidak tahu diri," semprot Saksoko. Dari tadi dia memang sudah beringasan gara-gara si orang tua yang telah mempermainkan dan setengah menantangnya tadi. Sekali dia ayunkan langkah, maka satu tendangan yang didahului oleh angin hebat melanda ke bawah perut Rana Weleng. Melihat musuh yang inginkan jiwanya ini, Rana Weleng menggeram dan gertakkan rahangnya. Dia berkelit ke samping dan hantamkan ujung sikunya ke tulang iga lawan. Saksoko bukan manusia yang baru belajar ilmu silat kemarin. Sambil melompat ke atas, lututnya ditekuk dan disorongkan ke kepala lawan. Rana Weleng merunduk dan lompat ke samping. Sebelum dia berbalik untuk mengirimkan pukulan ke punggung lawan yang saat itu masih belum menginjak lantai langkan, maka terdengarlah suara seseorang. "Ah, Raden Rana Weleng, mengapa mesti mengotori tangan terhadap kunyuk kesasar ini? Biar aku si tua bangka Jarot Karsa yang kasih sedikit pelajaran sopan santun terhadapnya." Ternyata yang berkata itu adalah orang tua renta kurus kerempeng yang tadi mencabuti rumput di halaman, yang merupakan pembantu kepala kampung Jatiwalu. Mendengar dirinya dimaki sebagai kunyuk kesasar, maka marahlah Saksoko. Dia membalik dan menyerang orang tua itu kini dengan satu pukulan jarak jauh yang menimbulkan angin deras. Angin pukulan ini menyerang ke pusat jantung di dada Jarot Karsa. Dengan begitu Saksoko berkehendak untuk mencabut nyawa si orang tua detik itu juga. Tapi Jarot Karsa ganda tertawa. Sekali dia gerakan tangan kanannya yang kurus, maka setiup angin dahsyat memapaki serangan si gemuk pendek Saksoko. Angin pukulan Saksoko menyungsang balik menyerang Saksoko sendiri. Ditambah dengan dorongan angin pukulan si orang tua, maka kedahsyatannya bukan abal-abal. Tubuh Saksoko mencelat keluar langkan rumah sampai 3 tombak dan menggelinding di tanah. Dicobanya bangun kembali, tapi tubuhnya itu segera rebah lagi setelah terlebih dahulu dari mulut Saksoko menyembur darah kental dan segar. Kalingundil kaget bukan kepalang, mukanya hitam membesi. Laki-laki ini menerjang ke depan. Terjangan ini disertai dengan bentakan yang keras menggeledek membuat langkan rumah dan tanah menjadi bergetar. Jarot Karsa merunduk cepat. Gerakannya ini disusul dengan cepat oleh Kalingundil. Serangkum angin keras dan dingin menyerang ke seluruh jalan darah di tubuh orang tua. Pasir menderu beterbangan, debu menggebu. Jarot Karsa cepat-cepat dorongkan tangan kanannya ke muka. Maka 2 angin pukulan bertemu di udara menimbulkan suara berdentum seperti letusan meriam. Tubuh Jarot Karsa kelihatan bergoyang gontai sedang Kalingundil terdampar ke tanah tapi cepat bangun lagi. Keringat dingin memercik di kening anak buah Mahesa Birawa ini. Nyalinya menciut kecil. Tadinya nasi orang tua memiliki kehebatan demikian rupa. Tak diduganya sama sekali kalau tenaga dalamnya ada di bawah angin berhadapan dengan tenaga dalam Jarot Karsa. Kedua tangannya dipentang ke muka. Tangan itu kelihatan bergetar. Jarot Karsa dan juga Rana Weleng memperhatikan gerak-gerik manusia itu dengan tajam. Kelihatan kini bagaimana sepasang lengan Kalingundil sampai ke jari-jari tangannya berwarna kehitaman.
Terdengar kekehan si tua Jarod Karsa, kau hendak pamerkan ilmu lengan tangan baja?